Cerita diawali sang penulis yang telah selesai menulis novelnya dan memutuskan untuk tidur. Di dalam tidurnya dia samar mendengar suara yang berisik dan melihat sekumpulan orang. Saat meraba-raba dia terkejut karena alas yang tadinya empuk berubah menjadi batu. Lalu terlihat ada seseorang yang sedang dihajar. Tiba-tiba ia ingat dengan temannya dulu yang sering dibuli. Dan akhirnya temanya itu pun sampai meninggal. Lalu tanpa sadar sang MC pun berteriak dan mengejutkan semua orang. Dan petugas itu menghampirinya sambil berkata, "Siapa kau? Apa kau mau cari masalah?" Sang MC pun dipukuli. Sampai akhirnya rekan sang penjaga tadi menghentikan pemukulan itu. Sang MC masih kebingungan karena rasa sakitnya begitu nyata. Dan dia masih bingung apakah ini mimpi. Petugas itu pun pergi dan orang yang dipukuli tadi mendekat sambil berkata, "Kang Hu, apa kau baik-baik saja?" Lalu sang MC tampak heran dan berlari ke arah air untuk bercermin. Saat melihat pantulan dirinya di dalam air, Kang Hu merasakan mana yang terserap dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan menyerap mana sesuka hati. Dan sang MC baru sadar kalau dirinya berada dalam tubuh Shin Kang Hu, karakter yang dia ciptakan di dalam novelnya. Dan mulai sekarang kita panggil sang MC dengan nama Kang Hu. Setelah Kang Hu melihat situasi di sekitarnya, dia sadar ini adalah 5 tahun sebelum akhir cerita yang dia tulis. Jadi dia harus menjadi lebih kuat untuk merubah cerita dan menghindari kematian yang tragis. Kang Hu terlihat merencanakan sesuatu. Lalu Kang Hu terlihat kelelahan karena hipersensitivitas. Mana yang membuat staminanya cepat terkuras. Lalu ada seseorang yang menghampirinya dan menanyakan keadaan Kang Hu. Di sini dikatakan kalau tempat ini adalah tambang mana yang dikelola oleh organisasi kriminal bernama Eclipse. Mereka menculik hunter pemula yang bisa menggunakan mana untuk dipaksa menambang batu mana seperti budak. Lalu kembali ke Kang Hu yang menjawab untuk tak khawatir dan kembalilah menambang. Kawan itu bertanya apakah Kang Hu juga berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Kang Hu menjawab, "Lupakanlah itu dan kembali menambang sebelum kau dipukuli oleh penjaga." Kang Hu juga mengingatkan untuk tak melakukan hal yang sembrono. Saat semua orang dan Kang Hu sedang fokus menambang, penjaga membawa seseorang dan mengatakan, "Ada seseorang yang mencoba melarikan diri. Kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu." Dan sebuah pedang menembus tubuh orang itu. Orang-orang yang melihat tampak ngeri dengan apa yang mereka saksikan. Kang Hu menghampiri tubuh orang itu dan berkata dalam hati, "Dasar bodoh, padahal sudah kuingatkan untuk tak melakukan hal yang sembrono." Tiba-tiba petugas menghampirinya dan berkata, "Kenapa kau terlihat peduli kepadanya? Apa kau ingin menemaninya?" Lalu Kang Hu menjawab, "Aku tak peduli padanya. Tapi aku ingin pergi ke toilet." Petugas itu pun mengejek Kang Hu yang ngompol karena ketakutan. Lalu petugas itu menyuruh Kang Hu untuk mengikutinya. Setelah sampai di toilet, Kang Hu diberi 1 menit di dalam toilet. Setelah masuk terlihat banyak orang yang menjadi korban para penjaga. Penjaga itu menghitung mundur waktu yang diberikan. Terlihat Kang Hu sedang mencari sesuatu. Dan dia menggambar sebuah pola tertentu. Saat pola itu selesai digambar muncul cahaya. Petugas di luar berteriak mengingatkan bahwa waktu tersisa 10 detik. Lalu Kang Hu berkata, "Cepat keluarlah. Orang yang dapat menggunakan kemampuanmu dengan efektif hanyalah aku." Lalu cahaya itu semakin kuat dan muncul suara, "Karena kau telah menarik perhatianku, aku akan meminjamkan kekuatanku sebentar padamu. Buktikan kalau dirimu layak untukku." Kang Hu pun menjawab, "Tentu, diam dan lihatlah." Lalu muncul notifikasi yang berisi konstelasi Dimension Later. Di sini dijelaskan bahwa konstelasi ini memiliki kemampuan untuk menjarah skill dari orang yang memiliki konstelasi atau monster yang Kang Hu bunuh, dan dapat memaksimalkan sebuah skill. Lalu petugas membuka pintu sambil berteriak, "Waktumu habis." Setelah petugas itu masuk tetapi tidak menemukan Kang Hu di sana. Tiba-tiba Kang Hu sudah berada di belakang petugas itu. Dan tanpa ragu Kang Hu menusuk leher petugas itu sampai tewas. Lalu terdengar suara yang mengatakan, "Kau menarik, aku akan menyetujui kontraknya." Lalu Kang Hu berencana untuk kabur dari pertambangan ini. Dia mengambil bahan bakar lalu menyiramkan ke sekitar dan membakarnya untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Saat para penjaga disibukkan dengan kebakaran, Kang Hu sudah berada di dalam mobil yang akan keluar dari pertambangan.
dengan menyamar menggunakan baju penjaga. Saat dalam perjalanan, terlihat mereka saling mengobrol. Tapi salah satu petugas terlihat mencurigai Kang Hu. Lalu si petugas menanyakan, sudah berapa lama kau bertugas di bangunan 18? Kang Hu menjawab, baru 9 hari. Dan si petugas menjawab, berarti kau berada di unit 9. Benar, jawab Kang Hu. Tapi unit 9 tidak ada? Apakah baru terbentuk 9 hari yang lalu? Jawab si petugas yang ternyata itu adalah jebakan. Mengetahui kalau penyamarannya terbongkar, Kang Hu pun menghunuskan pedangnya dan tanpa ragu menebas salah satu petugas. Karena kaget, petugas yang mengemudi pun menginjak rem dengan mendadak dan langsung melancarkan serangan api ke arah Kang Hu. Namun Kang Hu dapat menghindarinya. Terlihat efek serangan itu menghancurkan atap mobil. Melihat atap yang berlubang, Kang Hu pun melompat untuk keluar dari atap. Tapi petugas itu melancarkan serangan lagi yang cukup besar efeknya. Petugas pun tersenyum karena yakin telah mengenai Kang Hu. Tetapi saat petugas itu melihat kesepian mobil, di situ terlihat Kang Hu yang dengan cepat sudah melesat ke arah petugas dan menghunuskan pedang ke arahnya. Setelah selesai dengan kedua petugas itu, Kang Hu merasakan sakit yang dikarenakan efek hipersensitif mananya. Lalu terlihat ada sebuah mobil patroli yang mendekat. Kang Hu pun melompat ke samping jalan yang cukup dalam. Saat Kang Hu sudah mendarat di tanah, ada seseorang yang menunggunya dan mengatakan, tak kusangka kau berhasil membunuh 2 sipir itu dan kabur. Orang itu punya tanda merah di atasnya dan yang berarti dia mempunyai konstelasi. Dengan kemampuan konstelasi Kang Hu sang penjara, Kang Hu mampu melihat skill dan konstelasi orang lain. Dan kemampuan orang itu adalah skill yang dapat melacak mana. Lalu muncul notif yang mengatakan Anda bisa merebut target ini. Lalu Kang Hu pun tersenyum dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menggunakan skill merebutnya untuk pertama kali. Kang Hu pun berlari dan bersembunyi di dalam pepohonan. Petugas itu hanya tersenyum dan mengaktifkan skill melacaknya. Saat berjalan dan mencari-cari keberadaan Kang Hu, akhirnya petugas itu melihat sesuatu dan melancarkan serangan. Saat serangannya mengenai target, ternyata tak ada seseorang pun di sana. Petugas itu pun terkejut karena tiba-tiba Kang Hu sudah berada di depannya dan menusuknya. Lalu tanpa ragu Kang Hu menghabisinya. Notif pun muncul yang mengatakan, Anda telah membunuh target dan merebut kontraknya. Kang Hu pun melihat status kemampuannya. Dan dengan efek konstelasinya, semua skill menjadi maksimal. Kang Hu pun mencoba skill yang baru didapatnya. Dia menggunakan penglihatannya untuk menghindari para petugas dan bisa kabur dengan aman. Tapi tiba-tiba Kang Hu merasakan sakit dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ya, itu adalah efek dari sensitivitas mananya yang sangat menguras stamina. Dan jika Kang Hu memaksakan hal seperti itu lagi, mungkin nyawanya yang akan menjadi taruhan. Lalu Kang Hu pun berjalan dan melihat ada truk pengangkut pasir. Kang Hu tanpa ragu melompat ke atas truk itu dan mendarat dengan aman. Kang Hu berniat menumpang sampai ke kota.